Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa semuanya. Hari ini kita bertemu kembali pada meeting ke-6 dengan mata kuliah Mass Media Communication ya. Hari ini kita berada pada topik Diffusion Theory and Cultivation Theory ya. Jadi teori media massa dengan jenis difusi dan kultivasi ya. Oke. Kalau kita melihat secara definisi dari teori diffusion ini atau difusi ini adalah suatu proses by which an innovation is communicated through certain channels over time among the members of social system. An innovation is an idea, practice or object perceived as new by an individual or other unit of adoption. Okay. Difusi ini apa itu ya? Kalau kita melihat dari teori yang disampaikan atau definisi yang disampaikan pada bagian ini, merupakan suatu benda yang memiliki inovasi, memiliki kreativitas lah kira seperti itu ya, yang dikomunikasikan through certain channels, melalui channel-channel tertentu, apakah media massa dia, apakah melalui printed kah, cetak kah, seperti itu ya, apakah koran dia, apakah majalah, atau misalnya broadcast kah, penyiaran, apakah TV atau radio kah, memang disampaikan seperti itu ya, over time, dari waktu ke waktu among the members social system, dalam suatu kelompok sosial. Jadi difusi teori ini lebih kepada penekanan suatu benda lah kira-kira, atau suatu inovasi, kebaharuan ya, pembaharuan yang disampaikan kepada beberapa channel tertentu secara overtime, waktu ke waktu, terhadap members, pada anggota-anggota yang memiliki suatu kelompok sosial, kira seperti itulah. An innovation is an idea. Inovasi itu apa tadi? Inovasi itu merupakan bisa saja sebuah ide ataupun bentuk praktek ataupun objeknya yang dianggap sebagai suatu hal yang baru, baik oleh individu ataupun kelompok lainnya. Jadi orang-orang berpikir dengan adanya disampaikan berita gitu ya, sampaikannya berita melalui media massa, ini dianggap sebagai sebuah inovasi baru ya, ataupun gaya baru, ataupun praktek baru, ataupun etika baru lah ya, terhadap sosial masyarakat yang wajib itu disampaikan dari anggota ke kelompok lainnya. Kira seperti itulah ya. Jadi media ini atau difusi teori ini lebih menekankan kepada bentuk inovasi yang disampaikan kepada kelompok-kelompok status masyarakat kecil lah, kalau seperti itulah ya. Nanti disampaikan kepada yang lebih besar. Oke, teori ini juga division of innovation theory analyzes how the social members adopt the new innovative ideas and how they make decision towards of it. Both mass media and interpersonal communication channel is involved in the diffusion process. The theory heavily relies on human capital. According to the theory, innovation should be widely adopted in order to attain development and sustainability. In real life situation, the adaptability of the culture played a very relevant role wherever the theory was applied. Roger proposed 4 elements of diffusion of innovation. They are. Oke, pada poin ini bisa kita lihat bahwasanya suatu kelompok masyarakat, suatu komunitas lah kira seperti itu ya, itu mencoba untuk menggunakan atau memakai inovasi baru itu atau ide baru tersebut ya, dan mereka memutuskan untuk atau menetapkan keinginan mereka untuk menggunakan hal yang baru atau hal yang dianggap baru tersebut. Gitu ya. Pada kasus ini, mass media and interpersonal communication, media massa, seluruh media massa itu terlibat, dan juga interpersonal. Kalau misalnya kita masih ingat kajian kita tentang intrapersonal dan interpersonal. Interpersonal itu lebih kepada masyarakat ya, hubungan dengan orang lain.
itu terlibat juga dalam proses difusi ini. Jadi prosesnya itu memang dari media massa, nanti diskusikan dari orang ke orang, dan itu nanti baru diambil keputusannya, baru dibahas apakah memang layak nak digunakan atau diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Kira seperti itulah ya. The theory heavily relies on human capital. Nih, teori ini juga nanti bergantung kepada keuangan dari masyarakat itu sendiri ya, capital, modal dari masyarakat sendiri, apakah cocok apa tidak gitu ya. Apakah terjangkau nak bagi mereka gitu ya, atau hanya sebuah angan-angan saja nak. Seperti itu. According to the theory, innovation should be widely adopted in order to attain development and sustainability. Jadi sebuah berita yang dibuat dengan difusi teori ini itu akan menunjukkan bahwasanya betapa pentingnya inovasi ini, sehingga akan meningkatkan suatu perkembangan dan keberlanjutan hidup. Kira seperti itulah intinya bagaimana cara beritanya dibuat ya. Jadi sebuah inovasi itu dibuat, dikemas dengan sedemikian rupa seolah ini sangat penting untuk perkembangan kehidupan dan keberlanjutan masyarakat kira dalam dunia inilah, kira seperti itu ya. In real life situation, adaptability of the culture play a very relevant role wherever the theory was applied. Jadi pada real life, dalam kehidupan atau situasi kehidupan yang asli, the adaptability of the culture play a very relevant role. Jadi nanti ketika orang-orang sudah mulai memutuskan menggunakannya, maka itu akan menjadi budaya ya. Itu akan menjadi suatu paradigma baru. Itu akan menjadi suatu etika baru yang akan berlangsung di masyarakat ya. Nanti dia akan berkembang nanti hingga ke seluruh daerah yang berlanjut ya. Rogers, oke. Kita lanjut. Jadi teorinya seperti ini. Jadi ada inovasi, suatu pembaruan, apakah ide atau proyek kah tadi, atau benda kah tadi, itu disampaikan melalui channel-channel, disampaikan dengan beberapa media, apakah media cetak atau broadcasting atau penyiaran, nanti akan masuk kepada sistem sosial, sosial masyarakat atau individu kah atau kelompok, gitu ya. Dan itu dilakukan dari waktu ke waktu, overtime tadi ya. Jadi dari waktu ke waktu. Jadi waktu itu akan menjelaskan inovasi, channel sama social system. Inovasi itu apa? Inovasi itu adalah sebuah ide, praktek object perceived as new by individual. It also can be impulse to do something new, bring some social change. Jadi dengan adanya inovasi tadi itu akan membuat perubahan pola sosial. Jadi dengan adanya ditampilkan atau diberitakan hal dengan atau berita dengan sistem difusi ini akan mengakibatkan suatu perubahan perilaku sosial pada masyarakat. Karena seperti itulah ya. Communication channel. The communication channel take the message from individual to another. It is through the channel communication the innovation spread across the people. It can take any form like word of mouth, SMS, any short literary form, etc. Bagaimana sih channel komunikasi? Cara berkomunikasi mereka itu, communication channel itu take the message from individual to another. Jadi diskusi mereka atau bisik mereka ataupun bicara mereka dari orang ke orang, selanjutnya nanti sampai kepada orang lain gitu ya. Dan juga nanti bisa saja melalui SMS katanya, ataupun media-media lain seperti sosial media saat sekarang ini. Selanjutnya akan ada pilihan share ya, berbagi gitu ya, atau teruskan gitu ya. Nanti diteruskan, jadi seolah itu menjadi hal yang baru ya, menjadi pola hidup baru, kira seperti itu ya. Oke. Ada lagi pada bagian difusi itu ada time ya. Time tadi itu it refers to the length of time which take from the people to get adapted to innovation in society. Jadi waktu itu sungguh berperan penting. Apakah masyarakat itu bisa enggak terpengaruh dengan tampilan tadi? Apakah masyarakat itu mau enggak menggunakan inovasi tadi itu? Itu seiring waktu berjalan ya.
It is a time for people to get used to dunia audis. Jadi waktu itu memberikan kesempatan bagi orang untuk beradaptasi, ya, untuk menggunakan cara seperti itu, ya. Apakah memang ide ini ya cocok apa tidak, terus diberikan kesempatan, diolah terus ya, sampai nanti semua orang sudah jadi terbiasa dengan ide-ide baru seperti ini. For example, consider mobile phone. It took a while to get spread among the people when it introduced in the market. Nah, nih. Jadi dulu itu kan kalau kita lihat penggunaan handphone, nah, gitu ya. Ketika pertama kali handphone digunakan, orang merasa ini sungguh sangat mahal gitu ya. Susah dibelinya gitu ya. Tapi lama-lama coba tengok sekarang. Hampir semua orang merasa penting menggunakan handphone ya. Lebih baik ketinggalan teman daripada ketinggalan handphone gitu ya. Nah, itu saking berbahayanya tuh handphone sudah mulai menjadi perilaku sosial ya. Nah, coba kita lihat pada handphone kita sekarang, apa yang tidak ada. Rekening kita di sana, kita bisa tarik uang di sana, segala aktivitas itu kita di sana. Dengan pentingnya, dengan jor-jorannya informasi yang disampaikan pada handphone ini ada punya kelebihan. Kalau kita lihat dulu kamera itu sungguh sangat laku ya. Sekarang coba tengok handphone, ada 3 bahkan kameranya ya, sekali kamera, sekali kita berfoto. Itu saking inovasinya gitu ya. Ada dulu itu tidak ada yang touchscreen, sekarang sudah ada touchscreen. Dulu itu desainnya kalau boleh kita bilang agak sedikit jadul ya. Sekarang sudah tipis-tipis dan besar-besar. Jadi orang mulai terbiasa dengan handphone. Orang sudah merasa handphone itu adalah segalanya. Hal yang paling pertama dilihat pagi hari itu adalah handphone. Itu saking berubahnya perilaku yang kita dapatkan gara-gara informasi yang terus jor-joran ya. Tiap hari ada perubahan handphone ya, ada perubahan lagi ya. Social system. Interrelated network group join together solve the problem for common goal. Social system refers to all kind of component which construct a society like a religion, institution, group of people, etc. Ini sistem sosial nih, apalagi kalau kita Indonesia ini, kita orang yang sungguh bermasyarakat, saya suka sekali hidup dalam berkelompok-kelompok ya. Jadi hal sedikit yang baru itu langsung itu menjadi tren. Nah, kira seperti itu ya. Ketika kalau teman-teman melihat ada beberapa belakangan hari ini ada seorang perempuan yang mempromosikan handphone iPhone-nya ya, iPhone 11 gitu ya. Dan dia menganggap orang yang kalau tidak memiliki iPhone 11 itu adalah orang miskin. Kayak seperti itulah ya. Sehingga orang bergejolak semua gara-gara dia ya. Jadi ramai-ramailah orang membalas postingan seperti itu ya. Jadi ada juga lagi misalnya religion ya. Orang ramai misalnya kalau sekarang ini ada yang kemarin itu ada misalnya ban, kita melarang produk-produk Prancis gitu ya. Karena Prancis itu telah menghina agama Islam gitu ya. Maka ramai-ramai seluruh masyarakat di Indonesia itu tidak menggunakan, bahkan membuang itu produk-produk Prancis seperti itu ya. Itu sungguh sangat kompak sekali mereka. Misalnya lagi kelompok ibu-ibu yang suka arisan gitu ya. Kalau menggunakan handphone, misalnya ada arisan handphone, ada arisan perhiasan, itu kan sungguh sangat sekali itu media ya. Apalagi yang new sekarang, apalagi yang baru, tempat tidur apa yang baru gitu ya. Mereka itu berlomba-lomba untuk mencari yang terbaru. Itulah peran media di sana. Mereka menunjukkan inovasi-inovasi, dan ini sasar nanti adalah kelompok-kelompok yang sangat rentan sekali untuk menggunakan inovasi seperti ini ya. Jadi terkait dengan difusi ini ada nanti pilihannya adalah decision. Decision itu keputusan. Bagaimana decision itu? Jadi setelah tadi ada inovasi yang ditawarkan, sekarang kalau kita bicara decision, keputusannya itu ada pula dan terbagi atas 3. Ada optional, collective, dan authority. Optional itu individual made a decision about their innovation in the social system by themselves. Jadi
mereka lebih membuat keputusan itu hanya untuk kelompok mereka saja. Jadi mereka tidak pikir ini penting bagi orang lain ya. Nah, jadi untuk menjadi kelompok mereka saja. Nah, kayak seperti itulah ya. Kalau yang kolektif ini the decision made by all individual in social system. Nah, ini lebih kepada suatu kelompok masyarakat ya. Jadi suatu kelurahan di sana, suatu kecamatan di sana, itu menggunakan inovasi seperti itu ya. Nah, itu maksudnya lebih pada kolektif. Dan authority, few individuals made decision for the entire social system. Nah, jadi beberapa individu itu mulai mempromosikan sistem itu ya, atau inovasi itu ya, kepada seluruh sosial sistem yang ada ya. Mereka pergi ke daerah gitu ya, mereka pergi ke provinsi lain yang mempromosikan bahwasanya ada yang baru sekarang. Nah, kalau teman-teman misalnya melihat ada sales yang pergi ke rumah-rumah kita mempromosikan menjual alat pijit gitu ya. Nah, itulah mereka ya. Nah, nanti di TV ada pentingnya alat pijit gitu ya. Nanti tambah pula dengan agen-agen mereka yang di lapangan. Nah, gitu. Mereka bekerjasama soalnya seperti itu. Nah, nanti orang pikir dengan adanya alat pijit ini kita akan menjadi sehat gitu ya. Kita tidak perlu olahraga, kira seperti itulah. Cukup dengan menggunakan ini kita atau membeli ini badan kita sehat. Nah, itulah kira-kira peran dari media massa itu. Kalau kita tidak hati-hati, itulah yang akan terjadi pada diri kita ya. Oke, kita pindah kepada teori yang kedua pada meeting ini, cultivation theory. Pada teori kultivasi ini itu disampaikan oleh Gardner and later expanded by Gardner and Gross. Teori kultivasi ini itu lebih menyasar kepada high frequency viewers, artinya lebih kepada para penonton yang fanatik. Lebih penonton pada fanatik karena mereka berpikir more susceptible to media message and believe that they are real and valid. Mereka lebih menyasar kepada penonton-penonton yang fanatik karena mereka berpikir bahwasanya para penonton-penonton yang itu adalah orang-orang yang berpikir media itu betul, nyata dan valid, memang resmi atau sah gitu seperti itulah ya, yang memang tidak bisa dipertanyakan lagi ya, tidak gugat lagi ya. Itu yang ingin disampaikan pada teori kultivasi ini ya. Jadi mereka pikir bahwasanya apa yang disampaikan oleh televisi itulah betulnya, itulah yang realnya, yang nyatanya seperti itu ya. Nah, cultivation theories posit that television viewing can have a long-term effect that gradually affect the audience. Jadi para ahli dari ataupun orang membuat berita dengan sistem kultivasi ini, mereka akan lebih menyasar long term effect. Mereka akan memberikan efek jangka panjang kepada otak kita ya. Mereka tidak mau efeknya jangka pendek tapi jangka panjang. Kira seperti itulah ya. Jadi kita akan selalu berpikir bahwasanya apa yang disampaikannya itu betul, apa yang disarankannya itu betul gitu ya. The theory suggests a prolonged watching of television content induce a certain paradigm and about violence. Inilah yang ingin disampaikan. Jadi pada teori kultivasi ini sebenarnya mereka lebih kepada perubahan perilaku sosial ya, tentang kriminal. Jadi dulunya teori kultivasi ini lebih menekankan kepada bahwasanya dengan menonton televisi bentuk kriminal, hal-hal negatif yang terjadi pada masyarakat itu menjadi berkurang. Kenapa? Karena pada media massa itu selalu dibombardir, selalu disampaikan informasi-informasi yang baik tentang masyarakat. Nah, apa yang harus dikerjakan masyarakat? Jadi dengan adanya masyarakat nonton televisi seperti itu, dengan adanya anjuran-anjuran, maka violence ya, kekerasan, kriminal pada masyarakat itu menjadi berkurang. Gitu kira ya. Theories break down the effect of cultivation into two distinct levels. First is order, general belief about our world, and second order, which are specific attitude, such as hatred, reverence for law, order, pedophiles. Jadi
para ahli yang termasuk kepada kelompok kultivasi ini, dia membagi level masyarakat itu menjadi dua ya, general belief dengan spesifik, kira seperti itulah ya. Second order, first order dengan second order. Kalau yang first order itu general belief. Jadi orang-orang yang memang percaya bahwasanya inilah yang betul ya. Orang-orang yang memang yakin dengan apa yang disampaikan. Kalau yang second order, which are specific attitude. Nah, ini orang-orang yang berbeda ini, orang-orang yang di luar dari hal yang seharusnya terjadi, itulah sebenarnya yang ingin mereka sasar gitu ya. Jadi orang-orang yang benci, orang yang marah, orang yang memfrustasi, itulah sebenarnya yang ingin mereka kejar dengan teori kultivasi ini. Jadi mereka ingin mengubah pola perilaku seseorang itu dengan adanya informasi-informasi yang disampaikan melalui media massa, koran kah, ataupun televisi nanti ya. Jadi mereka pikir dengan seringnya orang menonton, seringnya orang baca, maka dunia kriminalitas ataupun misalnya keburukan-keburukan yang ada pada masyarakat itu menjadi berkurang ya. Itu sebenarnya yang mereka inginkan. Some media scholars take issue with cultivation because jadi teori ini berpikir bahwasanya penonton atau viewersnya itu pasif ya. Treats media consumers as fundamentally passive by focusing on the patterns media message instead of individual response to the message. Cultivation ignores active behavior. Artinya apa? Mereka berpikir dengan adanya informasi yang disampaikan itu, orang langsung percaya dan mengikuti apa yang disampaikan itu. Nah, gitu ya. Mereka berpikir orang tidak akan memberikan multi interpretasi terhadap apa yang disampaikan. Mereka pikir bahwasanya informasi yang disampaikan dengan broadcast penyiaran ataupun printed media ataupun misalnya non printed media itu, masyarakat itu akan mengikuti. Nah, gitu ya. Tetapi pada kenyataannya mereka salah atau lupa mereka terhadap actual behavior. Artinya ada perilaku manusia ini yang aktual, yang berjalan atau bergerak tanpa bisa dipolakan gitu ya, tanpa bisa dikontrol. Sudah seperti itulah. Ya, namanya orang ya, kalau ada aturan itu nanti dia akan melanggar aturan, itu hal yang biasa bagi manusia ya. Sudah begitu banyak aturan tetap saja aturan itu dilanggar ya. Itulah manusia namanya. Mereka itu sifatnya tidak statis tapi dinamis. Kalau robot memang bisa dikontrol ya, bisa statis ya. Tapi kalau manusia ini susah untuk mengaturnya. Di sinilah yang agak kekurangan dari teori, karena mereka melupakan bahwasanya ada actual behavior, adanya perilaku-perilaku yang hidup, perilaku-perilaku yang akan selalu melawan dari apa yang mereka sudah pakemkan atau nyatakan pada pemberitaan. Mana contohnya? Ini contoh dari kultivasi teori ini. Misalnya TV show 16 and Pregnant and Teen Mom Perceive Teenage Parenthood. Jadi pada pemberitaan ini ada seorang perempuan yang berumur 16 ya, itu hamil, and teen mom perceive teenage parenthood, dan menjadi seorang ibu, gitu kira ya. Dia umur 16, hamil dan langsung menjadi ibu, berarti dia melahirkan seorang anak, kira seperti itulah ya. Oke, apa sebenarnya yang ingin disampaikan gitu ya? That despite the show creator believe that the program will help prevent teen pregnancy ya, heavy viewers. Mereka sih berharap bahwasanya dengan pemberitaan seperti itu, dengan dijelaskannya mungkin susah kehidupan gitu ya, atau misalnya kesulitan yang dialami oleh seorang perempuan itu, maka janganlah menikah pada usia ataupun jangan hamil pada usia 16 seperti itu ya. Itu yang mereka coba sampaikan kepada masyarakat. Tetapi apa yang terjadi?
heavy viewers ataupun penonton-penonton yang fanatik ataupun penonton lain itu mendapatkan interpretasi yang berbeda. Jadi ketika seorang perempuan berumur 16 tahun dan dia hamil, itu bisa saja dia itu produktif. Itu pertama, sudah produktif. Yang kedua, dia berpikir high income, artinya orang tuanya itu memang memiliki harta yang banyak, gitu ya, atau perempuan itu sudah kaya, gitu ya. Ya kalau sudah kaya lagi, apa yang mau dicari lagi? Tentu suami, seperti itu kira-kira ya. Dan dia mampu, dan involve fathers, ini yang ketika hamil itu mengakibatkan banyaknya fathers, hubungan-hubungan yang terlarang seperti itu ya. Jadi suatu pemberitaan itu bisa saja memberikan multi interpretasi. Salahlah misalnya sebuah informasi itu ketika disampaikan dan itulah yang langsung ditangkap oleh masyarakat, belum tentu. Masyarakat sekarang itu sangat adaptif ya. Mereka tergantung kepada situasi dan kondisi. Mereka bisa mudah bergerak kapan saja mereka mau ya, dan mereka sangat kritis sekali. Tidak bisa lagi masyarakat itu dikontrol oleh dunia pertelevisian, apalagi dunia pertelevisian itu sendiri itu tidak bisa dipegang kata-katanya juga ya. Kadang-kadang juga tidak jelas apakah mana yang benar dan mana yang salahnya. Jadi kalau seandainya dunia pertelevisian ataupun dunia penyiaran itu bisa dipercaya, bisa saja ya. Tetapi kalau kita melihat sekarang ini, kita tidak tahu tujuan dari media itu apakah, yang mana yang betul, yang mana yang mereka ingin sampaikan. Semuanya itu tergantung kepada konteks kejadian. Hal inilah yang membuat multi interpretasi terjadi pada masyarakat seperti itu ya. Jadi kita review sedikit tentang teori kita pada hari ini. Jadi kalau kita bicara tentang teori difusi itu lebih kepada pemberian pemahaman kepada masyarakat tentang inovasi-inovasi yang seharusnya disampaikan oleh ataupun yang harus diikuti oleh masyarakat ya. Tapi kadang-kadang masyarakat juga belum tentu untuk mengikutinya gitu ya. Kalau dia cultivation theory ini lebih kepada suatu bentuk perubahan perilaku sosial, yang dimana televisi itu ingin bahwasanya masyarakat itu bisa berubah perilakunya dengan adanya program-program yang disampaikan pada televisi ataupun dunia penyiaran lainnya ataupun pada media cetak atau non cetak lainnya ya. Tapi akibatnya hal yang lain terjadi. Tidak selalu apa yang diharapkan ataupun disampaikan televisi itu memberikan makna interpretasi, makna yang satu kepada masyarakat. Seringkali dia menjadi multi interpretasi dalam masyarakat. Inilah yang membuat kadang-kadang orang berpikir kritis untuk menyampaikan berita di sebuah media ya. Oke, kira-kira itu topik kita untuk hari ini. Terima kasih. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.